Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Jumria dengan NIM 015, Septi Ika Aryani dengan NIM 019, dan juga saya sendiri Dia Asika dengan NIM 065. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuisisi. Yang pertama yaitu ada konsep akuisisi. Akuisisi ini berasal dari kata kerja acquire yang berarti memperoleh atau mengambil alih. Ketika suatu perusahaan atau acquire mengakuisisikan perusahaan lain, perusahaan tersebut membuat suatu investasi modal. Seperti halnya investasi modal lainnya, perusahaan akan melakukan akuisisi bila hal ini meningkatkan kemampuan dalam pemegang sahamnya. Yang pertama yaitu ada konsep akuisisi. Akuisisi ini berasal dari kata kerja acquire yang berarti memperoleh atau mengambil alih. Ketika suatu perusahaan atau acquire mengakuisisikan perusahaan lain, perusahaan tersebut membuat suatu investasi modal. Seperti halnya investasi modal lainnya, perusahaan akan melakukan akuisisi bila hal ini meningkatkan kemampuan dalam pemegang sahamnya. Saya akan menjelaskan klasifikasi akuisisi dalam bisnis berdasarkan objek akuisisi. Di sini terdiri dari dua. Yang pertama, akuisisi saham, merupakan akuisisi melalui pembelian saham perusahaan. Dalam hal ini, pembeli hanya memiliki penguasaan secara saham saja. Yang kedua, akuisisi aset. Pada akuisisi aset ini dilakukan pembelian aset perusahaan, sehingga sebuah perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain apabila perusahaan tersebut membeli sebuah aktiva dalam perusahaan lain. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuisisi berdasarkan jenis usaha. Di sini ada 3. Yang pertama, akuisisi horizontal adalah untuk melakukan pengambil alihan perusahaan yang memiliki lini bisnis yang sama. Dengan begitu memiliki tujuan akuisisi ini untuk meningkatkan penguasaan pasang pasar. Yang kedua, akuisisi vertikal merupakan akuisisi untuk mengambil alih perusahaan yang memiliki keterkaitan usaha. Contohnya, perusahaan A yang bergerak di bidang produksi tekstil mengakuisisi perusahaan B yang bergerak di bidang logistis. Harapannya dengan akuisisi tersebut, proses distribusi barang akan lebih lancar. Yang ketiga, akuisisi lainnya adalah yang mengambil alihan yang sama sekali tidak terkait dengan perusahaan. Contohnya, perusahaan sepatu mengakuisisi perusahaan kelapa sawit sehingga kedua perusahaan tersebut memiliki lingkup bisnis yang berbeda. Tujuan akuisisi ini adalah untuk memperkuat portofolio sebuah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumria dengan NIM terakhir 015. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa sebuah perusahaan itu melakukan akuisisi atau alasannya mereka tuh melakukan akuisisi. Di sini tuh ada 5. Yang pertama, untuk memperoleh kedudukan monopolitik atau economies of scale. Yang kedua, menjaga keberlanjutan usaha perusahaan. Yang ketiga, memanfaatkan saluran distribusi atau pemasaran yang sama dari berbagai produk. Yang keempat, memperluas produksi dan pemasaran. Dan yang kelima, untuk diversifikasi usaha. Jadi alasan sebuah perusahaan itu melakukan akuisisi yang pertama itu untuk memperoleh kedudukan monopolistik atau economies of scale. Jadi motifnya terjadi antara dua perusahaan sejenis, namun keduanya saling bersaingan. Dengan dilakukannya akuisisi ini, maka dapat mengurangi persaingan di antara kedua perusahaan tersebut. Yang kedua, menjaga keberlanjutan usaha perusahaan. Akuisisi ini terjadi antara dua perusahaan yang mempunyai proses produksi atau perdagangan yang terkait. Perusahaan yang diambil alih mempunyai keterkaitan dengan perusahaan yang mengambil alih. Alasannya ini agar keberlanjutan usaha berupa pasokan barang yang lancar dan distribusi tetap berlangsung, maka sebuah perusahaan melakukan akuisisi. Yang ketiga, memanfaatkan saluran distribusi atau pemasaran yang sama dari berbagai produk. Contohnya, suatu perusahaan memproduksi
produk kosmetik, dan perusahaan lainnya memproduksi produk sabun. Jadi keduanya itu memanfaatkan saluran distribusinya dengan menjual produknya di satu tempat, menjual dua produk tadi itu di satu tempat. Yang keempat, memperluas produksi dan pemasaran. Contohnya itu antara produk komputer, chip, CCTV berbeda pemasarannya dengan produk elektronik seperti radio atau TV. Yang kelima itu untuk verifikasi usaha. Alasannya, usahanya biasanya dilakukan antara perusahaan satu dan lainnya yang tak punya kesamaan di bidang teknologi produksi maupun distribusi pemasaran. Seperti contohnya pabrik semen mengambil alih pabrik susu. Keduanya itu mempunyai produk yang berbeda, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sebuah perusahaan melakukan akuisisi. Akuisisi perusahaan sendiri itu dapat diartikan sebagai pembelian saham yang dilakukan oleh perusahaan satu kepada perusahaan lainnya, atau sekelompok perusahaan lainnya, atau kepada sekelompok investor. Dalam melakukan akuisisi ini ada 3 tahap. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, negosiasi. Yang ketiga, integrasi. Dalam tahap persiapan, ini akan mencangkup seperti pengembangan strategi akuisisi, alasan penciptaan nilai, dan kriteria akuisisi. Selain itu, melaksanakan penelitian, menyaring, dan melakukan identifikasi terhadap perusahaan yang dijadikan target untuk dilakukan akuisisi atau pembelian sahamnya itu. Yang terakhir itu ada evaluasi strategi pada sasaran dan juga melakukan penilaian atas kelayakan untuk melakukan akuisisi tadi. Yang kedua, tahapnya negosiasi. Tahap negosiasi ini mencangkup pengembangan strategi, pengarahan, melakukan evaluasi keuangan, serta perhitungan harga perusahaan target, serta melakukan negosiasi dan transaksi pembiayaan terhadap perusahaan yang dijadikan target akuisisi tadi. Yang ketiga itu integrasi. Dalam tahap integrasi sendiri ini kan disebut tahap penggabungan. Tahapannya di mana suatu perusahaan itu melakukan evaluasi atas kesehatan organisasinya dan juga budaya perusahaan. Selain itu, melakukan pengembangan pendekatan integrasi, melakukan penyesuaian strategi organisasi, dan juga budaya antara perusahaan yang diakuisisi dengan perusahaan yang akan mengakuisisikan itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami dari kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.